Keindahan asli dari manusia. Media sosial membuat semua orang merasa punya begitu banyak pilihan untuk dirinya. Buat cewek-cewek, jangan apa-apa ngikutin FYP TikTok. Jangan selalu mengcompare pasanganmu dengan FYP TikTok. Gila, lo tau gak, Rin? Rumah tangga seorang pria ini sampai berantakan gara-gara istrinya mengikuti standar TikTok. Bayangin aja, dia udah kasih 7 juta per bulan di luar kebutuhan. Kenapa ya di Indonesia itu kalau perempuan naikin standar dibilang standar TikTok? Standar hidup semua orang boleh punya ekspektasi yang tinggi. Bagi kita orang mati kok, ya gak sih? Gak buru-buru nikah, sabar nunggu. Baru-baru ini ada berita. Kalau misalnya lu nyari cewek sekarang cari di kampung-kampung ya sumpah. Sekarang kita lihat yang muda. Top 3 standar. Halo ladies, kita ngomongin masalah standar TikTok yang lagi viral tuh ya, yang nyangkut nama aku sih, sama. Padahal udah jelas, karena lagi sama ngomongin. Respect sama orang yang cari pasangan tapi tidak ngikutin standar TikTok. Mantap, terima kasih banyak. Karena sejatinya kalau orang nyari pacar dari standar TikTok, sangat tidak laku untuk orang-orang yang mukanya kayak standar 1 Mio 2001. Kok indah hidup. Di era digital ini, kita hidup dalam dua dunia. Dunia nyata dan dunia maya. Satu dunia yang penuh dengan perjuangan, kerja keras, dan kenyataan. Sementara yang lain adalah dunia yang dirangkai dalam potongan-potongan video pendek, penuh dengan estetika, kemewahan, dan kesempurnaan. TikTok, platform yang awalnya sekedar hiburan, kini telah menjadi kompas bagi banyak orang dalam menentukan standar hidup mereka. Dari gaya hidup ideal hingga ekspektasi terhadap pasangan, tren-tren di media sosial seringkali menjadi cermin yang membentuk persepsi kita tentang kehidupan yang sempurna. Namun, di balik kilaunya video yang menggoda, muncul pertanyaan besar. Apakah semua yang kita lihat benar-benar nyata? Ataukah kita hanya terjebak dalam ilusi digital yang semakin menjauhkan kita dari kehidupan yang sesungguhnya? Di video ini, kita akan membahas sebuah fenomena sosial yang menarik. Bagaimana TikTok telah mengubah cara banyak orang memandang kehidupan, dan apakah standar yang mereka ikuti benar-benar membawa kebahagiaan atau justru menjadi jebakan yang tak disadari. Selamat datang di RPD Channel, dan inilah pembahasan kita kali ini. TikTok dan standar hidup, antara inspirasi dan ilusi. Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya tempat untuk berbagi momen, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan. Salah satu platform yang sangat berpengaruh adalah TikTok, yang kini menjadi pusat tren global, termasuk dalam menentukan standar hidup. Di antara fenomena yang menarik perhatian adalah bagaimana sebagian wanita menjadikan video-video di TikTok sebagai acuan untuk menentukan gaya hidup, standar kecantikan, hingga ekspektasi terhadap pasangan dan pekerjaan. TikTok awalnya dikenal sebagai platform hiburan yang menawarkan video pendek dengan beragam konten, mulai dari tarian, tantangan, hingga tips kecantikan dan gaya hidup. Namun, seiring waktu, banyak pengguna yang mulai menjadikan video-video ini sebagai referensi utama dalam kehidupan mereka. Misalnya, tren that girl yang memperlihatkan wanita dengan gaya hidup yang sempurna, bangun pagi, berolahraga, makan makanan sehat, dan memiliki kehidupan yang tertata rapi, membuat banyak wanita merasa terdorong untuk mengikuti pola serupa. Begitu pula dengan tren soft life yang mengajarkan gaya hidup mewah, bepergian ke tempat mahal, dan menikmati hidup tanpa stres. Tren-tren ini memberikan gambaran bahwa untuk menjadi ideal, seseorang harus memenuhi standar yang ditampilkan dalam video TikTok. Tidak dapat disangka bahwa fenomena ini memiliki sisi positif. Banyak wanita yang merasa lebih termotivasi untuk merawat diri, meningkatkan keterampilan, dan mengejar kehidupan yang lebih baik
setelah melihat konten-konten inspiratif di TikTok. Video-video yang membagikan tips keuangan, investasi, hingga pengembangan diri dapat membantu mereka mendapatkan wawasan baru yang berguna dalam kehidupan nyata. Bahkan, beberapa wanita mulai merintis bisnis atau membangun karir berdasarkan tren yang mereka temukan di TikTok. Misalnya, tren side hustle atau pekerjaan sampingan yang telah menginspirasi banyak orang untuk mencari cara baru mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan informasi yang tersedia secara instan, TikTok bisa menjadi sarana edukatif yang membantu banyak orang berkembang. Di sisi lain, menjadikan TikTok sebagai tolak ukur kehidupan juga dapat membawa dampak negatif. Salah satu masalah utama adalah terciptanya ekspektasi yang tidak realistis. Banyak video di TikTok yang hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang, tanpa memperlihatkan tantangan atau perjuangan yang mereka hadapi. Akibatnya, beberapa wanita merasa kurang percaya diri jika kehidupan mereka tidak secantik atau semewah yang terlihat di TikTok. Fenomena ini sering disebut sebagai comparison trap atau jebakan perbandingan, di mana seseorang merasa gagal karena kehidupan tidak seindah yang ditampilkan di media sosial. Selain itu, banyak tren di TikTok yang sebenarnya tidak mencerminkan realitas mayoritas orang. Misalnya, video tentang soft life seringkali menampilkan perempuan yang menikmati hidup dengan barang-barang mewah tanpa menunjukkan bagaimana mereka mencapainya. Hal ini dapat membuat sebagian orang merasa tertekan untuk mengejar gaya hidup yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Salah satu dampak lain dari menjadikan TikTok sebagai standar hidup adalah meningkatnya ekspektasi dalam hubungan. Beberapa wanita mulai menerapkan standar tinggi terhadap pasangan mereka berdasarkan video yang mereka tonton. Tren seperti boyfriend allowance atau prince treatment menjadi viral dan dianggap sebagai tolak ukur hubungan yang ideal. Meskipun tidak ada yang salah dengan menginginkan pasangan yang baik dan perhatian, masalah muncul ketika ekspektasi ini tidak realistis atau tidak mempertimbangkan situasi masing-masing individu. Tidak semua orang memiliki pasangan yang mampu memberikan prince treatment atau menjadikan hal ini sebagai standar bisa menciptakan ketidakpuasan dalam hubungan. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, terutama wanita, untuk memiliki kesadaran digital yang baik. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menyikapi fenomena ini dengan bijak antara lain: menyaring informasi. Tidak semua yang ada di TikTok relevan atau sesuai dengan kehidupan pribadi. Penting untuk memilah mana yang bisa menjadikan inspirasi dan mana yang hanya sebatas hiburan. Menentukan standar pribadi. Standar hidup seharusnya tidak ditentukan oleh media sosial, tetapi oleh kebutuhan, nilai, dan tujuan masing-masing individu. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Menghindari jebakan perbandingan. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Fokus pada pencapaian diri sendiri lebih penting daripada membandingkan diri dengan orang lain yang hanya menampilkan sisi terbaik mereka di media sosial. Memanfaatkan media sosial secara positif. Menggunakan TikTok untuk belajar hal-hal baru, mencari motivasi, atau mendapatkan inspirasi bisa sangat bermanfaat, asalkan tidak sampai mengorbankan realitas dan kesehatan mental. Kesimpulannya, TikTok memang telah menjadi bagian dari kehidupan modern, tetapi menjadikannya sebagai satu-satunya standar hidup bisa membawa dampak yang kurang sehat.
Penting bagi setiap orang untuk tetap berpikir kritis dan realistis dalam menyikapi tren yang muncul di media sosial. Inspirasi dari TikTok memang bisa menjadi pemicu perubahan positif, tetapi kehidupan nyata tetaplah lebih kompleks daripada video yang berdurasi 30 detik. Yang terbaik adalah menentukan keseimbangan antara menikmati tren digital dan menjalani hidup sesuai dengan nilai serta kapasitas pribadi masing-masing. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.